Stay down. That's okay, Alpha. Pada akhirnya, Raja Sozin dapat membasmi semua orang yang ada di kuil termasuk Gyatso, sementara Aang tenggelam ke dalam laut bersama Appa. Kita akan berpindah kepada seorang wanita bernama Katara yang berasal dari suku air. Ia tinggal di sebuah tempat bernama Teluk Serigala bersama warga desa yang dipimpin oleh saudaranya, yaitu Sokka. Hey, that's your dearies. Orang tua mereka sudah tiada karena menjadi prajurit perang. Sokka ditugaskan untuk menjaga desa ini. Mereka pergi mencari ikan untuk dimakan. Tiba-tiba mereka terbawa sebuah arus kencang entah dari mana yang menuju ke sebuah tempat yang belum pernah mereka datangi. That's okay. Katara mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengambil sampan, namun masih lemah. Akan tetapi, tiba-tiba semua tempat menjadi bergetar. Muncul sebuah cahaya yang berasal dari tempat itu, dan dari dalam muncullah Aang, si avatar botak. Karena tak tega melihat bocah botak ini, Katara memaksa Sokka untuk membawanya ke desa. Sampainya di desa, nenek mereka berkata kalau si botak ini adalah pengendali udara, dan hal itu mustahil karena saat ini pengendali udara sudah punah. Kita beralih ke anak Raja Api Ozai, yaitu Pangeran Zuko bersama pamannya yang bernama Iroh. Mereka diasingkan oleh sang raja untuk mencari sosok avatar sampai ketemu, dan hingga saat ini mereka sudah mencari selama 3 tahun. Zuko sangat percaya avatar berada di desa Teluk Serigala itu sehingga mereka pergi ke sana. Sebelum Zuko membawa avatar ke kerajaannya, ia tak diperbolehkan pulang oleh ayahnya. Aang tersadar dan ia bingung melihat dirinya berada di sebuah tempat yang dipenuhi dengan es. Hei! Aang sadar kalau apa tak ada sehingga ia mencari dan memanggil bison terbang itu. Sky Bison! Repeating it doesn't help. Yang Aang ingat terakhir hanyalah dirinya yang tenggelam di dalam laut, dan ia berasal dari kuil udara selatan tepat saat festival komet besar. Nenek bercerita mengenai dahulu kala 4 elemen hidup aman dan damai hingga negara api menyerang. Hanya avatarlah yang dapat menguasai 4 elemen yang bisa menghentikannya. Namun saat dunia membutuhkannya, sang avatar malah menghilang. Aang adalah penguasa elemen udara terakhir, dan Aang telah tertidur di es selama 100 tahun lamanya. He is the last airbender. Zuko memiliki anak buah yang suka mengeluh bernama Lieutenant Ji. Aang tentunya syok mengetahui kebenaran ini, namun Katara mencoba untuk menghiburnya. Keluarga Katara juga dibunuh oleh tentara api saat perang. They were part of the Fire Nation's first attacks on the water. Tentara api kini menguasai dunia, namun pengendali air masih melawan, terlebih lagi di utara, dan kerajaan tanah masih berdiri kokoh. Katara mencoba mengendalikan air, namun ia masih kesulitan, dan ia cerita kalau hanya ialah pengendali air yang tersisa di desa mereka karena semuanya habis dibunuh tentara api. Aang memberitahu Katara bagaimana ia belajar mengendalikan kekuatannya, yaitu ia hanya perlu rileks, dan saat mencobanya, Katara akhirnya bisa mengendalikan air itu. Saat itu, kapal Pangeran Zuko sudah tiba dan mereka bersiap-siap untuk menghadapinya, walaupun itu mustahil. Sang nenek akhirnya tahu kalau Aang adalah avatar, dan tibalah saatnya Zuko meminta agar mereka menyerahkan seseorang yang tak seharusnya di sini. Where is he? You can't do this, you can't. Awalnya Sokka ingin menyerahkan Aang, namun setelah dibujuk oleh Katara mengenai avatar adalah harapan kita, dan ibu mereka juga mengajari kalau mereka harus menolong sesama. Sokka keluar dan menantang Bayuan Zuko berkelahi.
Tentu saja Sokka kalah karena ia bukanlah penguasa elemen apapun. Namun untungnya Aang datang dan kini barulah pertarungan seimbang.